Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Teman-teman, pejuang CPNS dan pejuang sekolah kedinasan 2021, jumpa kembali dengan saya, Alman, dalam channel Sang Tutor. Pembahasan fokus soal-soal CPNS dan kedinasan. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kembali saya akan membahas tentang pembahasan soal simulasi CAT. Ini teman-teman yang baru mampir di channel saya, ini merupakan sudah pembahasan simulasi yang keempat teman-teman ya, yang keempat. Nah, yang saya bahas teman-teman 10 nomor ini menyangkut TIU verbal ya. Ada silogisme, ada juga penalaran analitis dan analogi. Nah, oke teman-teman sekalian, soal yang saya bahas sekitar 10 nomor. Kita lihat teman-teman soalnya seperti berikut ini ya. Tonton dan simak sampai terakhir. Nah, baik teman-teman, soal nomor 1. Ini tentang silogisme ya, atau penarikan kesimpulan. Soal nomor 1, kita lihat sama-sama teman-teman. Semua siswa SMP memakai seragam putih biru. Sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah. Nah, jawabannya A, B, C, D, error. A, sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah dan berseragam putih biru. B, sebagian siswa SMP berseragam putih biru bersepeda yang berseragam putih biru ya, bersepeda ke sekolah. C, semua siswa SMP yang berseragam putih biru bersepeda ke sekolah. Tidak ada siswa SMP yang berseragam putih biru bersepeda ke sekolah. E, semua siswa SMP bersepeda ke sekolah dan berseragam putih biru. Nah, teman-teman sekalian, soal seperti ini ya, ini teman-teman kita bisa eliminasi yang salah pertama gini. Kita bisa memakai teori bahwa jika ada pernyataan pertama semua, terus teman-teman kedua ada sebagian, itu biasanya adalah kesimpulannya menggunakan kata sebagian teman-teman. Itu sudah menjadi pemahaman umum ya. Nah, artinya teman-teman kita bisa menyalakan ini C, semua siswa SMP yang berseragam putih biru bersepeda ke sekolah. Salah, kenapa? Karena hanya sebagian yang bersepeda. E, semua siswa SMP bersepeda ke sekolah dan berseragam putih biru. Salah juga, kenapa? Karena hanya sebagian saja, teman-teman. Nah, oke. Yang D, tidak ada siswa SMP yang berseragam putih biru bersepeda ke sekolah. Salah juga, kenapa? Karena faktanya ada, gitu ya. Ini salah teman-teman. Jadi jawabannya adalah antara A atau B. Nah teman-teman sekalian, setelah saya baca A sama B teman-teman, ini saya bisa menjawab bahwasanya bisa saja jawabannya teman-teman A dan B teman-teman itu benar semua ya. A benar, B benar. Kenapa? Gini. Sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah dan berseragam putih biru. Teman-teman sekalian, jangan pikir bahwa di sini ada kata semua siswa SMP itu berseragam putih biru. Kalimat untuk pertama teman-teman bahwa begini, sebagian siswa SMP bersepeda ke sekolah dan berseragam putih biru. Apa maksudnya? Bahwa hanya sebagian yang kedua-duanya, yang berseragam putih biru dan yang bersepeda ke sekolah. Itu makna dari kalimat yang A gitu ya. Itu benar teman-teman. Untuk yang B, sebagian siswa SMP yang bersepeda putih biru, yang berseragam putih biru itu bersepeda ke sekolah. Teman-teman sekalian, saya ulangi ya.
Ini di sini ada kalimat bahwa sebagian siswa SMP yang, ya, gitu ya, yang berseragam putih biru bersepeda ke sekolah. Teman-teman, ini benar juga ya. Jadi dua-duanya benar. Nah, kenapa? Karena ada kata yang, teman-teman, ya gitu. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, baik, soal nomor 2 masih mengenai silogisme atau kesimpulan. Jika saya pintar, maka saya menjadi dokter. Jika saya menjadi dokter, maka saya membuat resep obat. Nah, teman-teman, ada teori dari saya, ya, bahwa saya gini, teman-teman, ya. Jika P, maka Q. Nah, terus di sini ada jika Q, maka R. Ini, teman-teman, sudah menjadi pemahaman umum ya, yang teman-teman mungkin sudah tahu ya. Kesimpulannya adalah teman-teman coret saja kata yang sama. Ini hapus, ini hapus. Artinya kesimpulannya adalah tinggal P maka R gitu. Nah, kita gunakan teori ini untuk soal nomor 2. Nah, kita hapus apa yang dihapus, teman-teman. Yang dihapus adalah kata yang sama, objek yang sama, yang mana ada dokter, ada dokter. Nah, jadi teman-teman hapus dokter dalam pilihan. Jadi dokter ini salah ya, salah. Terus ini juga teman-teman dokter salah juga. Ini teman-teman juga salah dokter gitu ya. Tinggal jawabannya B atau delta. Nah, jadi jawabannya gini, P maka R. Jika saya pintar, maka saya membuat resep obat. Jika saya pintar, maka saya membuat resep obat. Jawabannya adalah delta. Nah, mudah teman-teman ya. Itu soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, baik. Soal nomor 3 ya. Masih silogisme. Semua layanan internet adalah layanan berbayar. Semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Nah, ini teman-teman, ya, saya mau ini ya, saya menggunakan lagi tadi teori yang saya gunakan nomor 2, bahwa ada kata yang sama di sini, teman-teman. Ada layanan internet ya, layanan internet gitu. Jadi saya hapus yang memuat kata layanan internet, berarti ada ya. Oke, salah untuk C. Oke, layanan internet teman-teman hanya, ya ini teman-teman salah juga, berarti B dan C sudah salah, antara A, D error. Nah, teman-teman, di sini kan ada kata semua-semua teman-teman ya, jadi jawabannya juga harus semua. Faktanya teman-teman, di pilihan A, D, E tidak ada semua. Jadi gini teman-teman, sesuai dengan tadi teori yang tadi bahwa kita harus buat kalimat P maka Q, ini Q maka R. Nah, teman-teman, di sini kan ada kalimat begini, semua layanan internet adalah layanan berbayar. Artinya ini adalah sebagai P, ini adalah sebagai Q, teman-teman gitu. Nah, semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Artinya ini nanti teman-teman sebagai Q-nya gitu. Nanti diterbalik, ini nanti sebagai R. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita balik untuk yang padatan kedua, semua ponsel terbaru memiliki layanan internet gitu. Ah, jadi kalau dibalik, apakah bisa kita gunakan semua layanan internet dimiliki ponsel terbaru? Salah, tidak semua teman-teman. Jadi gini, saya buat sebuah kalimat, saya ganti teman-teman kalimat yang kedua ini. Oke, saya ganti teman-teman kalimat kedua gini. Nah, sebagian teman-teman ya, bukan semua ya, tapi sebagian. Nah, sebagian layanan internet. Nah, layanan internet ya, internet terus dimiliki gitu ya, dimiliki. Nah, dimiliki oleh ponsel terbaru. Ponsel terbaru gitu. Nah, artinya teman-teman, nanti kesimpulan yang kita akan gunakan adalah menggunakan sebagian gitu. Nah, ini salah juga. Tidak mungkin semua layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Salah juga. Tidak mungkin semua ya. Jadi gini. Jawabannya antara D atau error. Nah, jadi kita cari teman-teman yang mana yang pas di sini. Sebagian ponsel terbaru memiliki layanan berbayar. Sebagian layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Jadi yang pas teman-teman adalah jawabannya adalah error. Dimiliki ponsel terbaru. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 4. Nah, baik, nomor 4 teman-teman. Dalam rangka ini soal penalaran analitis. Dalam rangka menyemarakan hari jadi Kota Langka, diadakan lomba lari. Ani, Budi, Cynthia, Dadang, Emma, dan Farhan
Dadang lebih cepat daripada Emma, Farhan tidak lebih cepat daripada Cynthia, namun ia lebih cepat dibandingkan dengan Budi, dan seterusnya ya. Nah, Cynthia tidak dapat berada pada nomor. Jadi teman-teman ini mudah. Kenapa? Karena yang dicar adalah tidak dapat. Yang susah kalau nanti disayangkan adalah Cynthia itu dapat nomor berapa gitu. Nah, kita cek teman-teman ya. Jadi gini, caranya teman-teman, kalimat-kalimat seperti ini diterjemahkan dalam sebuah simbol-simbol. Gini. Mulai dari ini, Emma dan Dadang lebih cepat daripada Emma. Oke, berarti ini saya buat di mana bagus ya, di sini ya. Dadang mana ini? Dadang lebih cepat daripada Emma. Jadi gini, Dadang baru besar daripada Emma ya. Kedua, Farhan tidak lebih cepat daripada Cynthia. Farhan tidak lebih cepat, artinya gini, Cynthia dulu, nah baru Farhan. Nah, namun ia lebih cepat dibandingkan Budi, berarti Budi di sini. Nah, ya. Kemudian Emma memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ani sehingga selalu berada tepat di belakang Emma. Berarti Emma duluan, teman-teman. Emma dulu, baru Ani. Ya, saya hapus di sini, saya gabung dengan di sini. D-E-A, Ani. Nah, ya seperti itu. Nah, setelah lomba selesai, semua peserta diberi label nomor 1 sampai 6 yang menandakan bahwa nomor 1 adalah yang tercepat dan sebaliknya, tidak ada yang sama. Nah, Cynthia tidak dapat berada pada nomor berapa gitu teman-teman. Kita lihat. Saya buat simbol-simbol ya, garis 6 ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, gini. Cynthia tidak boleh pada nomor berapa. Kita cek teman-teman. Di sini kan ada kata Cynthia. Cynthia itu setelah Cynthia ada 2 orang di belakang. Cynthia, F baru B. Saya ulangi. Cynthia teman-teman itu ada 2 orang di belakang. Artinya bahwa Cynthia itu teman-teman tidak boleh diurutkan di urutan kelima gitu. Kenapa? Karena harus ada 2 orang di belakangnya. Kalau Cynthia di sini teman-teman, maka di sini F tapi B-nya tidak ada lagi teman-teman. Jadi tidak boleh di kelima gitu ya. Sangat mudah. Oke, itu jawaban untuk nomor 4. Jawabannya adalah delta. Oke. Nah, kalau 4 bisa teman-teman, sini Cynthia ya, berarti F sama B bisa disimpan di sini, F sama B gitu. Nah, jadi tidak boleh dia di kelima. Nah, kita lanjut teman-teman, soal berikutnya, soal nomor 5. Baik, soal nomor 5, soal masih penalaran analitis. 6 calon pegawai OPQRST akan diwawancara sesuai urutan berikut. Komar akan diwawancarai pada urutan keempat atau terakhir. Rian akan diwawancarai setelah Oni. Pade akan diwawancarai sebelum Komar. Tati akan diwawancarai sebelum Rian. Bila Susi diwawancarai pada ke-6, maka Rian di keberapa? Nah, kita buat lagi teman-teman. Semua kalimat ini dibuat dalam simbol-simbol. Komar akan diwawancarai pada urutan keempat atau terakhir. Jadi gini, Komar itu bisa keempat, oke? Atau Komar itu bisa ke-6. Nah, oke, itu yang pertama. Rian akan diwawancarai setelah Oni. Berarti Oni dulu ya, baru Rian. Nah, ya. Pade akan diwawancarai sebelum Komar. Berarti Pade dulu baru Komar, gitu ya. Kemudian Tati akan diwawancarai sebelum Rian. Tati dulu baru Rian. Oke. Tati baru Rian. Oke, sudah. Nah, sekarang bila Susi diwawancarai pada ke-6, maka Rian keberapa? Rian yang keberapa gitu. Kita buat teman-teman seperti nomor 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman harus seperti ini supaya kita bisa buat ya, yang mana yang benar atau yang mana yang salah. Oke, saya buat 6 teman-teman seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita simpan. Bila Susi diwawancarai pada ke-6, berarti teman-teman di sini ada Susi ya. Di sini teman-teman ada Susi juga, ini ada Susi ya gitu. Nah, Rian pada keberapa? Gini teman-teman. Rian itu keberapa? Jadi teman-teman di sini untuk A adalah Rian ke-5 di sini. Rian adalah yang ke-5. Oke, di ketiga teman-teman untuk B Rian ke-3 ya. Rian ke-3 yang untuk
C Rian kedua ya. Yang pertama ini di sini adalah Rian pertama. Oke. Nah, kita bisa teman-teman sekalian, gampang sekali ini. Ini kita bisa cari yang salah dulu. Yang mana yang salah teman-teman kita coret. Rian salah, ini yang D salah ya. Kenapa salah D? Karena sebelum Rian ada T. Nah, ya gitu. Karena kalau Rian di pertama, maka T di mana teman-teman? Salah. Kemudian teman-teman, kedua-dua salah. Kenapa? Sebelum Rian itu ada dua orang, T atau O. Jadi teman-teman, ini tinggal satu saja di sini teman-teman, tinggal satu spasi ya. Ini habis juga ya antara A atau B. Nah, terus teman-teman, karena Q itu sudah karena S teman-teman sudah ada pada ke-6, berarti Q itu tinggal keempat ya. Ini adalah tinggal yang keempat di sini adalah Q. Oke. Oke, teman-teman sekalian, saya hapus ya. Hapus dulu, kasih warna yang tetap ya. Ini adalah teman-teman Q. Kenapa? Karena Q itu bisa ke-4 atau ke-6. Sedangkan S sudah ke-6, teman-teman ya. Nah, ini juga kita simpan Q, teman-teman, di sini. Nah, kita lihat teman-teman, yang mana antara A, B salah. Ini kita bisa cek teman-teman di B dulu ya. Kalau di sini, yang B itu adalah seperti ini susunannya, maka kita lihat teman-teman. Sebelum R itu teman-teman ada O, ada T. Oke, gitu. Sebelum Q teman-teman ada P juga, berarti ada 3 orang yang mau diisi. Di mana? Tidak bisa teman-teman di sini. Artinya ini salah juga. 3 orang ini pasnya di bagian A, teman-teman. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, teman-teman sekalian, sangat mudah sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, baik, soal nomor 6 masih tentang penalaran analitis. Nah, ini mungkin soal-soal seperti ini mungkin yang memakan banyak waktu. Tapi teman-teman sekalian, jika teman-teman bisa bisa mengetahui cara-cara praktisnya, mudah sebenarnya. Di suatu hari Rabu ya, di hari Rabu seorang psikiater mempunyai jadwal konsultasi ya dengan 7 pasiennya, P sampai F sampai V. Masing-masing satu pasien, satu jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi urutan 1 sampai 7 harus memenuhi kondisi berikut. Kita tulis, Q mempunyai jadwal konsultasi sebelum W. Berarti ini adalah Q baru W, teman-teman. Nah, ya. U mempunyai jadwal sebelum P. Berarti di sini ada U dulu, baru P. Oke. Salah satu dari R atau T memiliki jadwal konsultasi ketiga. Jadi di sini ada R sama dengan 3 ya. Atau T ya sama dengan 3 gitu. S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah R atau sebelum R. Jadi gini, SR. Nah, atau RS gitu. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Jika W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua dan P kelima, maka dari pernyataan berikut mana yang benar? Teman-teman kita cek di sini. Kita cek seperti tadi yang nomor sebelumnya. Saya cek teman-teman yang A dulu ya. Jika saya temukan sebentar A tidak masalah, berarti saya berhenti dan saya pastikan A jawabannya. Nah, saya buat seperti ini. 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jika W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua ya, inilah teman-teman di sini W. Nah, dan P kelima, PP ya, ini teman-teman P kelima ya. Mana yang benar? R mempunyai jadwal yang ke-6. Ini adalah teman-teman R di sini. Nah, gitu. Ya, kita coba isi teman-teman. Kalau sebentar tidak ada masalah berarti benar. Teman-teman sekalian, di sini teman-teman ada R. R3 atau T3. Karena R sudah ke-6, maka posisi di 3 adalah T. Oke, inilah T teman-teman di sini. Nah, kemudian kita cek lagi ya. Ada teman-teman di sini, ini adalah ada RS, SR. Berarti ini harus di sini teman-teman S. Nah, gitu ya. Nah, artinya tinggal 2 spasi ya. Tinggal Q dan tinggal U. Nah, QW. Nah, berarti di sini harus teman-teman bisa aja Q di sini. Q. Lalu di mana U-nya? Oke. Tidak ada masalah teman-teman untuk urutan yang bagian A. Berarti kita pastikan A benar. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu lagi cari B, C, D error karena sudah sesuai dengan aturan di atas. Gitu teman-teman ya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, baik, soal nomor 7. Ini silogisme atau penarikan kesimpulan.
Tapi ada 3 pernyataan teman-teman ya. Jika harga LPG 12 kg naik, maka permintaan LPG 3 kg akan naik. Jika permintaan LPG 3 kg naik, maka jumlah LPG 3 kg akan langka. Nah, gitu ya. Ternyata jumlah LPG 3 kg di pasaran tidak langka. Jadi teman-teman jawabannya pasti sudah tahu ya. Ini ya, kita mulai dari sini ya. Jika P maka Q. Nah, sorry saya buat di sini. Sorry ya. Nah, saya tuliskan rumusnya gini teman-teman ya. Jika P maka Q ya di sini, terus jika Q maka R. Nah, itu tadi kan sudah ada ya, kesimpulannya adalah Q maka R gitu. Nah, kemudian di sini ada pernyataan tambahan bahwa ternyata itu tidak R, artinya jawabannya nanti adalah tidak Q gitu ya, tidak Q. Nah, kalau tidak Q maka tidak P juga. Nah, jadi teman-teman jawabannya apa? Kita langsung ke sini. Harga LPG tidak naik gitu. Harga LPG 12 kg tidak naik gitu. Berarti di sini kita lihat harga LPG naik tidak ada ya. Harga LPG 12 kg tidak naik. Jawabannya adalah delta. Oke teman-teman, mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nomor 8 teman-teman. Ini silogisme juga ya. Semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Nah, ini mudah ya. John bukanlah pemain sepak bola yang tampan, belum tentu ya. Oke, teman-teman, salah ya. Belum tentu ya. John adalah pemain sepak bola yang tampan, belum tentu juga. Oke. Meskipun bukan berkebangsaan Italia, John pasti berwajah tampan. Belum tentu juga teman-teman ya gitu. Mustahil John berwajah tampan. Salah juga. Oke, pastinya adalah ini. Nah, jawabannya teman-teman biasanya gini. Mungkin John berwajah tampan. Kalau ada mungkin, bisa saja benar teman-teman. Karena yang di A, B, C, D itu tidak ada seperti itu, maka kita salahkan ya. Nah, itu soal nomor 8 teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, baik, soal nomor 9 ini tentang hubungan kata ya atau analogi ya. Analogi atau hubungan kata. Nah, ini teman-teman pasti gampang ya. Drama prolog, dokumen mukadimah, karya tulis abstrak, buku resensi, film, trailer, lagu, syair. Nah, oke teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan prolog? Itu adalah prolog itu teman-teman kita harus tahu bahwa prolog itu sama dengan pembuka. Nah, nanti teman-teman kalau dapat lawan kata atau antonim, lawannya adalah epilog ya. Epilog itu adalah penutup. Oke, seperti itu. Jadi drama ada pembukanya, dokumen ada mukadimah ya. Jawabannya adalah alfa. Oke, kalau abstrak itu bukan pembuka ya, teman-teman. Resensi juga salah. Trailer ya bukan juga ya, syair bukan juga. Jawabannya adalah dokumen mukadimah. Mukadimah teman-teman adalah pembuka dari dokumen, gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 10. Nah, baik, soal nomor 10 yang terakhir ya. Jika Retno seorang mahasiswa teknik kimia, maka dia rajin belajar. Retno tidak rajin belajar atau dia anak pintar. Nah, teman-teman, ini ada saya mau kasih sebuah teori bahwa teman-teman ingat ya, bahwa ini ingkaran P atau Q. Nah, itu sama halnya dengan P maka Q. Nah, gitu ya. Oke, atau saya ganti teman-teman simbolnya gini ya. Saya ganti simbolnya. Oke, jadi gini, ingkaran Q atau R itu sama dengan Q maka R. Nah, gitu. Artinya teman-teman, ini yang kalimat kedua, Retno tidak rajin belajar atau dia anak pintar, itu sama dengan begini. Jika Retno rajin belajar, maka dia anak pintar gitu. Dia anak
pintar. Itu sama ya dengan kalimat ini. Nah, sudah, kita ambil tadi yang ini teman-teman kesimpulannya. P maka kui, terus kui maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, gitu. Nah, sudah, jika Retno seorang mahasiswa teknik kimia, maka dia rajin belajar. Jika Retno rajin belajar, maka dia anak pintar. Jadi teman-teman ini, kita langsung jawab di sini. Jika Retno kita langsung coret teman-teman ya. Kata yang salah yang mana tadi? Mana yang salah? Yang salah adalah rajin belajar ya. Rajin belajar kita hapus ya. Rajin belajarnya di sini berarti langsung ke sini. Jika Retno mahasiswa teknik kimia, maka dia anak pintar. Jika Retno mahasiswa teknik kimia, maka dia anak pintar. Oke, jawabannya adalah delta. Oke, teman-teman sekalian, saya kira cukup itu dulu soal tentang part 4 dari simulasi CAT BKN tentang TIU. Semangat teman-teman belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.